tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya, Franky Rananda, tuan rumah Madura Talk. Ternyata Radar Madura TV bakal calon atau yang akan mengisi kursi Wakil Bupati sudah ditetapkan menjadi calon Wakil Bupati oleh DPRD Kabupaten Pamekasan. Ada 2 nama yang muncul, yakni Raden Bagus Fattah Yassin dan Bapak Agus Mulyadi. Keduanya memiliki latar belakang birokrasi yang luar biasa, tetapi bagaimana kemudian pendapat dari partai koalisi tentang sosok keduanya? Sudah hadir di studio Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pamekasan, Bapak Taufikur Rahman. Assalamualaikum, Ketua. Waalaikumsalam, Mas Riki. Siap. Sehat, Ketua? Alhamdulillah, sehat. Dinamika pemilihan Wakil Bupati sangat luar biasa sekali. Betul. Walaupun pada akhirnya sudah ditetapkan 2 nama ini, Ketua. Betul. Menurut Ketua, bagaimana sosok 2 calon Wakil Bupati ini? Ya, terima kasih, Mas Riki. Yang pertama, kami mengucapkan syukur, Alhamdulillah, karena tahapan-tahapan berjalan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan kemarin tahapan penetapan dari Panlih di DPRD, makanya kami mengucapkan terima kasih juga dan mengapresiasi kinerja DPRD yang on the track ya? Ya, on the track dan jadwal yang telah ditentukan sesuai. Siap. Kami mengucapkan terima kasih. Dan sosok 2 calon ini yang sudah kami lakukan pendalaman itu adalah yang terbaik dari semua yang terbaik yang telah dilakukan pendalaman. Gitu. Okay. Jadi sesuai dengan harapan-harapan kita bersama, insya Allah. Keduanya bukan politisi murni, Ketua. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan ini? Ya, yang keduanya memang bukan politisi murni, tetapi keduanya saya yakin bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang wakil bupati, sebagai pembantu bupati nantinya, karena beliau ini adalah berpengalaman di bidangnya masing-masing dan di pengalaman di bidang birokrasi secara panjang. Artinya keduanya ini memang pure nanti akan diperbantukan urusan birokrasi begitu, Ketua? Tidak seperti itu semua. Semua selain di birokrasi juga di bidang misalnya pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ya. Siap. Sebelum jauh membahas tentang profil keduanya, saya ingin tanya ini, Pak Ketua. Ya. Butuh atau tidak sih sebenarnya Wakil Bupati di Pamekasan dengan range waktu periode ini yang sudah sangat sempit, Pak Ketua? Ya, terima kasih. Kita ini sebenarnya sudah 1 tahun lebih tidak memiliki wakil bupati. Dan di situ saya nilai banyak kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena bagaimanapun tugas dari partai politik salah satunya adalah menciptakan pemerintahan yang efektif. Apabila salah satu bupati, wakil bupati tidak ada, tentunya tugas-tugas dan kewajiban yang sebenarnya yang mesti dilakukan sesuai dengan undang-undang ini ada ketimpangan-ketimpangan. Karena artinya kurang maksimal. Gitu ya. Jadi pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu orang. Oke. Bisa dilaksanakan tetapi mungkin tidak maksimal. Betul, begitu. tidak optimal. Artinya jawabannya butuh. Sangat butuh sekali memang itu. Siap. Artinya bukan hanya sekedar pelengkap saja, Pak Ketua ya. Memang betul untuk membantu Pak Bupati. Benar, kalau hanya pelengkap itu kan berarti di belakang meja saja. Tetapi kalau wakil bupati itu tidak hanya di belakang meja, tetapi betul-betul juga turun, termasuk kepada pelayanan kepada masyarakat, turun kepada memonitoring perangkat-perangkat daerah, mulai dari OPD, kecamatan, ke desa, itu termasuk salah satu tugas. Selain memantau, wakil bupati tugasnya yang memerintahkan siapa ya? Undang-undang itu. Tugas-tugas wakil bupati juga memantau, mengevaluasi perangkat daerah, mulai dari OPD, kecamatan, kelurahan, itu termasuk salah satu tugas. Selain tugas, memberikan pertimbangan terhadap bupati, pertimbangan saran. Yang memerintahkan siapa? Ya undang-undang. Undang-undang itu ya. Oke, siap. Nah, ini menjadi pertanyaan publik sebenarnya, Pak Ketua. Masa periode efektifnya tinggal 1 tahun 8 bulan. Terus kemudian saat ini, tahun ini, anggaran sudah berjalan. Iya. Nah, lalu kemudian apa yang bisa dikontribusikan oleh Wakil Bupati nantinya dengan kondisi yang waktu sangat sempit, kemudian anggaran sudah berjalan, artinya kan
program ini sudah disusun sejak lama begitu. Ya, pasangan berbaur mulai dari awal sudah memiliki visi misi yang harus diselesaikan selama masa waktu 5 tahun. Tetapi sampai saat ini kan hanya beberapa persen yang masih bisa kita selesaikan, dan alhamdulillah semuanya berjalan on the track, walaupun agak tersendat-sendat mungkin karena masih menunggu waktu dan kendala, misalnya kemarin COVID dan kendala betul. Juga tidak ada Wabub yang ikut membantu bekerja. Karena itu sisa masa jabatan ini untuk dilakukan percepatan pembangunan ini agar mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dan mengejar juga target-target visi misi yang belum terselesaikan. Yang belum terselesaikan secara maksimal. Karena ada beberapa kendala itu tadi, kendala COVID, terus kemudian kendala Pak Bupati tidak ada yang mendampingi begitu. Ya, sehingga ini harus dikejar oleh adanya wakil bupati yang baru ini. Insya Allah kami optimis bisa menyelesaikan. Kami sebagai partai mengusung juga memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik agar semua visi misi ini bisa terselesaikan secara dengan baik ya. Baik, ya. Apa program kerja atau visi misi yang belum berjalan maksimal menurut kajian dari tim partai koalisi? Sebenarnya saya sampaikan tadi visi misi sudah berjalan on the track. Mulai dari pendidikan sudah banyak, saya jelaskan ya, pendidikan sudah banyak beasiswa, termasuk kepada santri termasuk betul. Beasiswa kedokteran, termasuk semua dijalankan. Ini implementasi dari janji politik Pak Bupati waktu itu ya. Kesehatan juga kita sudah banyak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk juga penghargaan, termasuk kemarin inovasi itu yang betul. Termasuk pelayanan juga MPP itu kan, itu sebuah prestasi yang fenomenal. Betul. Kita mencapai rekor muri itu sudah satu-satunya sebelum 100 hari kerja Pak Bupati sudah punya mall pelayanan publik. Ini luar biasa sekali gitu. Fenomenal sekali itu tidak ada sih Indonesia kan. Berarti hanya di Pamekasan. Itu sebuah bukti bahwa pasangan berbaur ini benar-benar berjalan sesuai dengan track yang telah ditetapkan. Dan ini memang kita kadang-kadang masyarakat belum terbiasa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang banyak terus mengkritik, padahal hal itu sangat layak kita berterima kasih kepada Pak karena Bupati, pelayanan dalam satu itu dan berinovasi terus sampai inovasinya kita mendapat penghargaan juga. Artinya kerja pasangan berbaur ini sangat luar biasa, walaupun tadi dipertanyakan ada banyak kekurangan juga yang perlu kita juga akui. Misalnya terkait ekonomi. Ekonomi walaupun sekarang WUB sudah bagus, kan sudah 3.000 kemarin. 3.000 lagi mungkin tahun ini, mungkin 4.000 tahun depan. Selesai kan? Katanya perlukan wakil bupati. Tapi yang saya perlu di sini sampaikan terkait ekonomi adalah tentang tembakau. Ini sebuah PR bagi pasangan ini nanti, entah itu berfatayat atau berbagus misalnya kan ya. Itu masalah tembakau ini perlu diseriusi dengan baik. Karena bagaimanapun masyarakat atau petani dibuatlah tersenyum. Artinya dengan tiap tahun kita lihat petani masih merengut, mengeluh, juga termasuk pedagang dan pelaku-pelaku tembakau. Tapi alhamdulillah Bupati sebenarnya sudah melakukan terobosan-terobosan, termasuk membuat KIHT, kawasan industri hutan hasil tembakau. Ini sebuah inovasi dari Pak Bupati sebagai ikhtiar membantu petani tembakau untuk tersenyum tadi. Tetapi kemudian ini menjadi PR bagi kedua calon wakil bupati. Siapapun nanti yang terpilih, salah satu yang menjadi PR adalah bagaimana ekonomi utamanya pertanian tembakau ini bisa meningkatkan begitu Pak Ketua. Kita tetap optimis karena langkah-langkah Bupati ini sudah luar biasa, sangat baik. Itulah salah satu PR yang mungkin ada PR lain, misalnya di kesehatan kita juga kurangnya tempat tidur yang memadai di rumah sakit seluruh Pamekasan. Komposisinya 1 dibanding 1.000 jumlah penduduk masih kurang. Masih kurang. Di situ juga perlu kita benahi. Karena itu kami sebagai partai pengusung terus mengawalin sampai 2023 agar selesai semua visi misi, dan kami yakin 100% bisa selesai nantinya. Siap. Pak Bupati sudah berinovasi tentang tembakau, ada KIHT. Terus kemudian inovasi-inovasi di bidang kesehatan juga sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Lalu di mana letak butuhnya wakil bupati nantinya Pak Ketua? Kalau semuanya sudah bisa dihandle oleh Pak Bupati gitu. Bupati sudah membuat kebijakan-kebijakan itu, ada tugas lain sebenarnya yang tidak
yang sudah ditetapkan di undang-undang. Yang ini jatahnya wakil bupati untuk wakil bupati itulah gitu ya. memantau, mengevaluasi kerja pelaksanaan kegiatan perangkat daerah ini. Walaupun bupati sudah membuat kebijakan, tapi tidak ada yang memantau, mengevaluasi, itu kan bisa berjalan. Artinya Pak Bupati membuat grand design kebijakan, terus kemudian eksekutif yang mengeksekusi, wakil bupati yang mengawasi. Begitu kira-kira. Ya, secara tugas bupati itu seperti itu memang. Siap. Artinya sebagus apapun kebijakan Pak Bupati ketika tidak dieksekusi dengan baik, ya tidak evaluasi, tidak dipantau dengan artinya, baik. Betul. Pemantauan dan pengawasan itu penting. Termasuk juga melanjutkan ketika ada temuan-temuan, itu tugas wakil bupati. Kalau ada temuan-temuan dari aparat pengawasan, Bawasda dan sebagainya, kan wakil bupati yang menindaklanjuti. Dijadwalkan 28 Maret. 28 Maret pemilihan wakil bupati. Betul. Artinya pasca itu tinggal menunggu pelantikan. Iya. Apakah sudah ada koordinasi Ketua dengan bupati ataupun dengan teman-teman di DPRD, karena partai koalisi memiliki kursi di DPRD untuk misalkan percepatan pelantikan dan segala macam? Kami tetap percaya dan yakin kepada DPRD yang memiliki goodwill untuk diadakannya atau tetap perlunya wakil bupati ada di Pamekasan seperti harapan dari masyarakat Pamekasan. Karena jadi kami menaruh tumpuan, masyarakat rakyat Pamekasan menaruh tumpuan kepada DPRD agar jadwal-jadwal yang telah ditentukan itu sesuai. Betul. Tidak lagi mundur, tidak lagi molor, karena ini sudah on track ya. Itu harapan dari masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan meningkat, yang pada tujuan akhirnya adalah sebenarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu inti dari penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, kan itu sebenarnya tujuannya. Ketua, dan butuh adanya wakil bupati untuk mencapai itu semua, kan begitu Pak Ketua. Betul. Siap. Dengan DPRD ini lagi-lagi sekalipun sudah ada pemilihan, tetapi kemudian nanti pelantikannya molor, maka ini juga akan menghambat kinerja. Betul. Apa kira-kira yang ini kan lagi-lagi partai koalisi juga memiliki peran penting Pak Ketua untuk mendorong dewan-dewannya yang ada di DPRD ini. Ya, kami terus mendorong dan mengawal kepada dewan-dewan karena kepanjangan partai politik di fraksi. Tentu kami juga ke fraksi-fraksi yang ada di DPRD, kami terus mendorong agar berjalan on the track tadi. Jadi segera mungkin, secepat mungkin, karena ini adalah kebutuhan yang mutlak, secepatnya begitu. Mengingat masih ada PR-PR yang harus segera diselesaikan di Pamekasan ini yang masih belum tuntas 100% begitu. Ketua, terakhir berbicara politik ya pasti berbicara untung rugi, kan begitu. Betul. Apa untungnya bagi partai politik, utamanya partai pengusung ini, ketika Wabub terisi, Ketua? Kami kan memiliki tugas sebagai partai pengusung menciptakan pemerintahan yang efektif, dan itu merupakan tanggung jawab moral dan politik kami kepada masyarakat. Ketika pasangan berbaur ini sukses, ya nanti saya bilang tadi bisa berganti berfatayat atau berbagus. Ketika ini sukses, maka partai politik atau minimal partai pengusungnya kan tidak memiliki beban moral kepada masyarakat, bahwa pilihannya benar-benar kemarin sudah berjalan on the track, dan kita menciptakan sebuah pemerintahan yang benar-benar berjalan efektif. Dan yang terpenting, peningkatan kesejahteraan masyarakat itu meningkat dari tahun 2018 sampai 2023. Tanda-tandanya itu sudah ada. Peningkatan kesejahteraan kita rasakan semua bagi masyarakat, dan itu semua sudah indikator keberhasilan pemerintahan baru ini, Pak Ketua, ya? Betul. Oke, siap. Ketua, mungkin terakhir closing statement dari Pak Ketua ini kepada masyarakat yang sampai hari ini masih ada yang menyaksikan lah kenapa harus muncul dua orang ini, terus kemudian kenapa baru kali ini diusulkan ada wakil bupati, kenapa tidak dari lama lah begitu, bisa disampaikan Pak Ketua? Kami mengharapkan kepada masyarakat, dan saya yakin masyarakat juga mengharapkan ini, bahwa adanya wakil bupati ini akan
yang jelas berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dalam tugas sebagai pembantu bupati, membantu bupati kerja-kerjanya sehingga kerja bupati agak lebih bisa berbagi dengan wakil bupati, dan kami mengharapkan juga kepada DPRD sebagai representasi dari masyarakat agar benar-benar pemilihan ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan masyarakat juga akan menilai DPRD sejauh mana keseriusannya dalam mensukseskan pengisian jabatan wakil bupati ini. Begitu. Jadi ini semua tujuannya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada nantinya. Tujuan utamanya itu, iya, betul. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka pengisian wakil bupati bukan sekedar keinginan, bukan sekedar keinginan, tapi kebutuhan bagi masyarakat Pamekasan. Ya, siap. Terima kasih Ketua waktunya telah menyempatkan hadir di Studio 2 Radar Madura TV, dan terima kasih juga kepada masyarakat Pamekasan yang menyaksikan dialog ini. Semoga menjadi informasi yang mencerdaskan dan menambah wawasan kepada masyarakat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura. Salam Madura.